Halo adik-adik kelas 11, apa kabarnya? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai oogenesis serta perbandingan oogenesis dengan spermatogenesis. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, oogenesis ini adalah berasal dari kata genesis berarti proses terjadinya ya, yang berarti yang terjadi pembentukan ovum. Nah, oogenesis terjadi di ovarium adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Pertama kali di sini ada sel induk oogonium. Ini bersifat 2N, jadi jumlah kromosomnya 46. Ini akan mengalami pembelahan mitosis. Oke, hasil dari pembelahan mitosis ini adalah oosit primer yang jumlah kromosomnya sama dengan oogonium 46, sama dengan induknya ya. Jadi masih bersifat diploid. Nah, oosit primer ini nanti akan mengalami pembelahan meiosis. Jadi meiosis ini terjadi 2 kali ya dia tahapannya. Nah, pada meiosis pertama yang dihasilkan adalah oosit sekunder dan badan polar primer atau sel polosit nama lainnya ya. Sel polosit berarti polosit primer atau satu. Nah, oosit sekunder dan badan polar ini sudah merupakan sel yang haploid ya adik-adik, karena dia sudah merupakan hasil pembelahan meiosis. Nah, selanjutnya oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan meiosis kedua. Oke, hasilnya adalah di sini sel polosit sekunder ya, ini polosit sekunder. Oke, 2. Nah, selain itu, hasilnya adalah ootit. Dari oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua adalah ootit. Nanti, ootit ini yang akan berkembang menjadi ovum ya. Oke, adik-adik. Jadi sekali lagi oosit sekunder bukan langsung membentuk ovum, tapi dia akan membelah tadi dari pembelahan meiosis kedua membentuk ootit. Ootit ini yang kemudian berkembang menjadi ovum atau sel yang fungsional. Nah, kita lihat di sini. Oosit ini selnya lebih besar ya dibandingkan badan polar. Nah, begitu juga nanti dengan ootit dan ovum. Di sini ukuran selnya lebih besar dibandingkan tadi badan polar 2 dan ini badan polar juga. Nah, dan nanti yang fungsional adalah, fungsional berarti yang dapat berfungsi baik adalah ovum. Ini nanti akan hancur, ini hancur, ini hancur. Jadi semua badan polar itu akan hancur atau berdegenerasi adik-adik ya. Sehingga yang berfungsi hanyalah ovum yang bersifat haploid. Nah, sekarang kita lihat di sini. Oosit ini sebenarnya sudah ada sejak bayi adik-adik ya. Oke, tetapi ada fase istirahatnya sehingga tidak lanjut nih. Harusnya kan kalau kita lihat oosit primer langsung mengalami meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder. Ternyata ada jeda. Nah, saat masa puber baru dilanjutkan. Nanti dihasilkan oosit tadi sekunder dan badan polar dan selanjutnya. Sehingga penyelesaian meiosis 1 terjadi menjelang ovulasi adik-adik ya. Nah, kita lanjut dulu. Nah, kita lihat di sini. Oosit sekunder, ini bagian yang ini, melanjutkan meiosis kedua, ini kan, berhenti pada tahap metafase 2. Jadi, nanti pada meiosis, itu tahapannya sebenarnya kan ada profase adik-adik ya. Profase, metafase, kemudian ada anafase, kemudian telofase. Nah, di sini oosit sekunder melanjutkan meiosis kedua, kemudian yang berhenti pada tahap metafase. Nah, jadi pada saat metafase ini dia berhenti, nah lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat jadi ini pada saat ovulasi, yang terjadi bukannya sel telur yang lepas, dalam artian bukan ovum, tetapi masih berupa oosit sekunder. Kita lihat ya, ada beberapa istilah yang berhubungan. Nah, di sini ada ovulasi. Sebenarnya biasanya lepasnya sel telur.
Nah, kita tahu sel telur ini kan biasanya ovum, ternyata masih belum berupa ovum, tapi masih berupa oosit sekunder ya, jadi bukan ovum adik-adik ya. Nah, ini ada pada metafase kedua. Berarti metafase kedua ini ada pada fase meiosis ya adik-adik. Kalau mitosis tidak ada istilahnya 1 atau 2. Nah, ini dia. Jika tidak terjadi penetrasi, oke, berarti nanti tidak akan terjadi fertilisasi adik-adik ya, karena tidak ada sperma yang akan masuk nantinya. Nah, di sini oosit sekunder akan mati. Nah, jika terjadi penetrasi, nanti sperma itu akan masuk ke dalam sel telur, membuahi. Nah, oosit sekunder atau oosit 2, ini bacanya sekunder ya adik-adik, akan melanjutkan. Jadi, meiosis keduanya ini selesai. Ini meiosis kedua dari oosit sekunder ini, sehingga hasilnya adalah tadi ootit tambah badan polar. Nah, menjelang fertilisasi, baru ootit ini berubah menjadi ovum adik-adik ya. Jadi kalau tidak terjadi fertilisasi, ovum ini ternyata tidak terbentuk ya, karena masih terbentuk tadi si ootit saja. Oosit sekunder, ootit juga tidak terbentuk ya, karena tadi tidak terjadi penetrasi. Nah, berarti saat ini di sini diulang lagi, menjelang fertilisasi baru ootit berkembang menjadi ovum. Menjelang sperma membuahi ovum, barulah di sana ootit itu berkembang jadi ovum, sehingga yang dibuahi adalah ovum kalau sudah akan terjadi fertilisasi. Berarti sudah terjadi tadi penetrasi adik-adik ya. Nah, sekarang kita lihat jadinya hasil dari oogenesis, oke, adalah di sini ovum sebanyak 1 yang fungsional, oke, hanya ada 1 ovum di sini. Oke, yang fungsional, ovumnya bersifat haploid, ukurannya lebih besar, dan ada di sini 3 sel polosit, 1, 2, 3, oke, badan polar kedua ya, ini dan ini. Nah, ini masing-masing bersifat N, tetapi akan hancur atau berdegenerasi. Dan ukuran sel polosit atau badan polar ini lebih kecil ya adik-adik dibandingkan sel ovum. Itu tidak boleh kita lupakan. Harus diingat ya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat. Sehingga apa sih perbandingan antara spermatogenesis dengan oogenesis? Nah, kita lihat di sini. Pertama kali kita bandingkan dari hasil. Kalau spermatogenesis, di sini dihasilkan 4 sel spermatozoa atau sperma yang fungsional. Ada 4 setiap kali proses spermatogenesis. Sementara oogenesis hanya menghasilkan 1 sel ovum yang fungsional. Karena 3 lainnya ini akan berdegenerasi, akan hancur. Kemudian perbandingan kedua dari proses spermatogenesis ini terjadi terus-menerus, tidak ada jeda atau periode istirahat ya adik-adik, seperti pada oogenesis. Dan dilihat dari segi waktu, nah, spermatogenesis ini dimulai saat pubertas. Sementara kalau oogenesis sebelum lahir, pasca lahir, jadi sejak bayi juga sudah terjadi sampai nanti dengan menopause. Lebih panjang berarti pada oogenesis. Nah, bagaimana dengan jumlah produknya? Spermatogenesis ini bisa menghasilkan sperma ratusan juta ya adik-adik, banyak sekali. Sementara oogenesis setiap bulan itu hanya ada 1. Dan dari segi ukuran, di sini sperma ini ukurannya sama, 4 sperma tersebut. Sementara oogenesis menghasilkan sel yang tidak sama ukurannya, di mana ovum akan lebih besar dibandingkan polosit. Oke adik-adik, semoga kalian paham mengenai proses terbentuknya sel telur atau oogenesis serta perbandingan antara spermatogenesis dengan oogenesis.
Kalau kalian masih bingung, silakan tulis pertanyaan kalian dalam kolom komentar ya. Tetap semangat adik-adik, kita bertemu pada materi selanjutnya. Salam.